adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah para pemirsa, berjumpa lagi bersama saya tentunya di channel ini ya, Bintang Keramat TV. Nah, mudah-mudahan para pemirsa semuanya di rumah tentunya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi trending pada saat ini, lagi hangat-hangatnya, yakni kaitannya dengan rapat virtual. Ya, apa kami sebutkan sebagai pertemuan virtual antara Habib Rizik dan juga di situ ada Dr. Haikal Hasan dan yang lain tentunya. Dari video tersebut banyak yang perlu kita perbincangkan terkait situasi akhir-akhir ini, yang tetap dengan tema yang sama, bangkitnya komunis ada di Indonesia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa statement dari Habib Rizik yang menurut saya sebagai orang yang awam perlu saya bantah. Yang pertama, saya pribadi mengatakan wajar hal tersebut. Rapat virtual yang dilaksanakan oleh Al-Habib Rizik bersama dengan para tokoh-tokoh pada waktu itu, saya katakan hal itulah sebagai yang wajar dalam ranah demokrasi negara kita. yakni setiap orang itu memang dilindungi oleh undang-undang untuk berpendapat, untuk berkumpul, dan untuk bersuara. Namun dari situ, dari pembicaraan tersebut ada yang hangat yang perlu kita lihat secara jeli, yakni adanya pemakzulan presiden. Dari yang disampaikan oleh Habib Rizik dari awal, dari pertama tentang pembahasan poin-poin yang ada di rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yakni dari kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, yang di situ kata beliau sudah banyak dikurangi. Terus lagi ada kata-kata tentang keadilan sosial yang menjerumuskan kepada pemikiran dari Aidit atau dari gembong PKI pada waktu itu. Dan itu sah-sah saja karena memang itu pikiran beliau. Namun prediksi atau pikiran dari beliau itu semuanya tidak akan, kalau menurut saya pribadi, dari hal-hal yang telah berlalu, dari tebakan-tebakan beliau, itu banyak yang tidak terjadi. Banyak dulu, saya yang sampai sekarang ingat itu kaitannya dengan uang. Jadi mungkin para pemirsa semuanya dulu ingat ya. Jadi Habib Rizik dulu dalam pidatonya mengatakan bahwa uang yang kita pegang itu gambar BI, B itu di istilahnya dianggap oleh beliau sebagai gambarnya Palu Arit, dan juga dari bawah, dari atas tulisannya dan yang lain sebagainya. Dulu didramatis seperti itu. Tapi sampai sekarang juga tidak apa-apa. Dan informasi kaitannya masalah komunis itu yang paling keras, yang paling besar itu terjadi ketika sebelum presiden, pemilihan presiden, yakni sebelum masa kampanye pada waktu itu, yakni Prabowo Subianto melawan Jokowi. Itu. Nah, sekarang ini amat ada yang harus kita curigai. Biasanya kalau isu-isu komunis itu ditimbulkan di permukaan, didaur ulang kembali, itu biasanya ada dari kepentingan dari mereka yang mulai terganggu oleh pemerintah. Itu biasanya isu komunis itu digoreng atau di framing di media itu bulan September. Nah, ini mulai bulan 4. Jadi mulai bulan 4 kemarin, bulan 4, bulan April, Mei, Juni, sekarang Juni, habis ini Juli, tetap akan digoreng sebagaimana mestinya, dan sampai sekarang mengerucut kepada isu pemakzulan presiden. Nah, saran saya kepada Al-Habib Rizik, sebaiknya pendapat-pendapat tersebut itu dilaksanakan secara konstitusional. Dengan adanya apa? Sebaiknya Habib Rizik itu membuat partai politik. Iya, membuat partai politik. Karena di negara demokrasi, suara itu akan diwakili oleh
wakil-wakil rakyat yang ada di Dewan. Nah, di Dewan itu kan ada macam-macam partai. Ada dari Gerindra, partai yang dulu yang mengusung Prabowo, ada dari PKS, ada dari P3, ada dari PKB, PDI, Golkar, dan lain sebagainya. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Habib Rizik itu insya Allah akan mudah dilaksanakan. Jadi itu saran dari saya, lebih baik beliau untuk membuat partai politik. Kalau terjadi pemakzulan presiden, ya mohon maaf, Jokowi itu bukan seperti Gus Dur. Ya, kalau Gus Dur orangnya memang seorang kiai, orangnya itu orang yang lurus, yang ikhlas, yang dalam hatinya tidak ada dunia yang ada di dalam hatinya. Kalau Jokowi dengan didukung oleh partai politik yang besar, didukung oleh koalisi yang sangat besar, kalau sampai ada apa-apa di tengah pemerintahannya, maka yang dikhawatirkan dan pasti akan terjadi, maka peperangan akan terjadi di negeri ini. Peperangan karena apa? Menurunkan presiden atau pemakzulan presiden di tengah jalan tanpa ada sesuatu yang memang betul-betul terjadi kepada disebut, seperti halnya presiden korupsi ataupun presiden sudah melenceng jauh dari Undang-Undang Dasar baru. Ini kan sifatnya praduga yang apa disampaikan oleh Habib Rizik. Seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah mengira dari apa yang akan disampaikan oleh Habib Rizik nanti ujung-ujungnya akan lari ke negeri Cina atau negeri Beijing. Betul ternyata. Ternyata di dalam video, di dalam suara yang diperdengarkan pada virtual menggunakan aplikasi Zoom tersebut, Habib Rizik mengatakan Indonesia mengadakan kerjasama dengan Beijing, arus utama sudah itu sudah dapat dipatahkan. Kita tahu bahwa dunia saat ini antara Cina dengan Amerika itu ada perang dagang. Kalau kita ada hubungan sama negara yang kuat, yang besar, mau dengan siapa? Repot. Nanti kita ke Cina, yang Amerika yang menyerang. Nanti kita berhubungan dengan Amerika, ada lagi yang dari kelompok lain yang tidak setuju. Jadi itu sudah bahasa perdagangan, jadi bahasa ekonomi yang memang sengaja disisipkan pada tersebut. Sejatinya komunis tersebut tidak akan pernah bangkit ada di negara kita. Karena apa? Karena ada TAP MPRS. Di situ dijelaskan TAP MPRS tahun 1960 mengatakan bahwa paham dari Marxisme, Leninisme, komunisme itu betul-betul sudah dilarang ada di negara Republik Indonesia. Dan di dalam pidato tersebut, beliau Habib Rizik mengatakan tentang anak cucu PKI. Anak cucu PKI yang sudah masuk ada di Senayan, yang sudah masuk ada di pemerintahan, ini. Lah wong meskipun anak cucu PKI itu adalah warga negara Indonesia. Sejatinya yang harus dipersiapkan oleh Habib Rizik adalah orang-orang Habib Rizik yang duduk ada di pemerintahan untuk menyaingi orang-orang komunis yang duduk ada di pemerintahan. Bukan menggunakan hukum jalanan atau pengadilan jalanan. Bahaya ini, bahaya. Bahaya kalau sampai hitungannya, kalau sampai ada apa-apa dengan Presiden Jokowi, negara akan hancur, negara akan perang, dan juga tidak menutup kemungkinan orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan negara kita maka akan semakin mengadu-adu dan akan datang tentara internasional, polisi internasional, maka negara kita akan seperti Suriah, akan sebagai Afghanistan dan yang lain sebagainya. Apakah mau seperti itu? Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita persatukan visi, persatukan misi, kita bersama-sama menyadarkan diri kita pribadi, kita taat kepada konstitusi.